Intinya itu tuh kita kan mengharapkan ada kolaborasi antara pelaku bisnis dan pemerintah. Terus nyapo. Aku wis berdiri sejak zaman Majapahit aku ngono. This is Teppanyaki of Ponorogo. Bahwa bisnis atau kita memulai usaha itu tidak harus menggunakan modal finansial. Nek ngomong-ngomong kuwi ono sing demit tenanan lho. So, halo, perkenalkan saya Satrio. Ini kita lagi ada podcast baru. Pertama kali take, namanya Puber, Pemuda Berkarya Ponorogo. Nah, hari ini kita udah ada bintang tamu. Yang pertama itu si Mas Randa. Nah, ini podcast akan campur-campur bahasanya. Jadi bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Nanti tergantung bintang tamunya juga. Kalau kalian bingung, ada transkrip di bawahnya. Mas Randa, salam kenal. Ini Mas Randa ini Salam kenal, baru kenal. dari mana? Sudah kenal. Toh. Randa itu temanku SD. Jadi ya dari SD, SMP, SMA dan kebetulan sekarang udah sukses. Sekarang bisnisnya apa, Randa? Seadanya. Palu gak ada. Pengacara. Jadi teman-teman, Mas Randa itu pengacara tapi bukan dari firma hukum ya. Pengangguran bayar acara. Enggak, dia punya tour and travel. Kebetulan istrinya juga dokter gigi, jadi bayangin aja full cuan ya. Duitnya bojoku. Oh iya, makanya full cuan gue mau. Bojo penghasilan dokter lah gue. Yuk, perkenalan Mas, bisnisnya piye Mas? Bisnis saya. Iya, iya. Ya ada biro travel, biro wisata, kemudian ya kadang-kadang jual beli mobil ya. Iya, iya. Kadang payu, kadang ora. Terus apa nih ya? Ya itu sama membangun sama istri itu Klinik gigi. Oh, oke, akhirnya aku jelek klinik kecantikan. Klinik gigi untukmu sing ngetel-ngetel iki di Jadi cukili. untui iso di anu ya, Iso. dipercantik ya kan. Iso. Nah, Jadi kakean ngombe kopi bisa bikin gigi menguning. Kita bawa ke Karina Dental Care. masuk. Siap. Iya kan? Ngomong-ngomong tentang kopi, iki gue ngopi sik ra. Biasane gue nek ning kafe iki pesen apa to? Kowe ngrasakne pesen apa? Kopi, es, susu. Kopi sing tidak terlalu strong. Kopi tidak terlalu strong, manis ora. Sumer-sumer. Ireng apa putih? Rodok pink enak tak? Nah, ya weh. Oke, es kopi susu. Pesenin Hana ya, es kopi susu ya. Es kopi susu. Oke, Mas. Iki aku Mas. Rokok boleh ya? Boleh. Ngerokok boleh. Aku nge-vape aja karena udah lama nggak ngerokok ini. Ramai maksudnya tadi 10 menit yang lalu. Oke, Mas. Iki aku ada beberapa pertanyaan. Nah, ini yang pertama ini. Ini kan hari ini Mas Randa itu dikenal sebagai pemuda Ponorogo, Mas. Terus Ponorogo hari ini itu seperti apa, Mas? Ponorogo hari ini itu menurut Mas Randa itu seperti apa? Peluang karo potensi iki sebenarnya koyo piye to, Mas? Aku ini penasaran karena Ponorogo dulu pas aku awal pindah neng Ponorogo kan 2005 ya. 2005 aku lagi Kamu pindah. 2005 dari Bali. Iya, 2005 pindah rene kan. Sampai saiki wah, atuh tenan Mas. Iso uga iki padha karo Bali lah Ponorogo iki. Terlalu hiperbole. Kakak. Apa sih Mas sing marake anomali iki opo sih Mas? Iki opo sih? Iki rame tenan lho. Ponorogo iki rame dan gaul-gaul ya kan manusiane terus iki dino yo keren-keren menurutku. Nah. Jadi gini Mas Rio ya. Sepengamatan saya yang selama ini saya juga full ada di Ponorogo. Ini serius sih. Iya. Ojo buyut. Iki aku seneng aku ndelok kowe wah kangen Mas tenan. Yo. Di Ponorogo itu ada semacam ledakan di sekitar 5 tahun terakhir ini. Oke, ledakan ekonomi. Ledakan ekonomi, Iya, utamanya betul. yang kita tahu di pusat kota utamanya ya. Mulai dari tahun 2000-an sampai sekarang itu menurut saya Ponorogo
ledakannya ada di tahun ini, ada di 5 tahun terakhir ini. Oke. Utamanya semenjak adanya perubahan atau pembangunan trotoar, kemudian One way ya. ya bukan hanya one way-nya, tapi kalau istilahnya Pak Bupati yang kemarin itu kan face off. Mulai adanya face off itu bermunculan usaha-usaah baru, utamanya di bidang kuliner, terus apa ya, kayak kafe-kafe gitu. Iya, lifestyle. Nah, Kita itu. bilangnya lifestyle. Ha. Nah, secara otomatis gaya atau lifestyle-nya anak-anak muda bergeser. Betul. Sing mau nih senengane ngopi neng Angkringan. Kluk, Angkringan lah, espresso tubruk kuwi mau lho. nih gembus, nih simo dan sebagainya, kuliner bakaran-bakaran. Saiki wis mulai rodok bergeser, walaupun yang lama itu tetap ada pasarnya. Betul. Tapi ini merupakan fenomena yang luar biasa. Artinya di Ponorogo, di kota kecil sing tidak begitu jauh dari kata modern, jauh dari kata Betul. metropolis. Kandani angel kok aku wae nek dodolan ning jopo, misale dari mana Ponorogo, wong-wong wis endi to Ponorogo mati. Iya, sing di Lah rumah. tak buka Google Map mah. Mereka pasti memandang sebelah mata kan. Betul. Payu toh, coffee shop ning Ponorogo. Betul. Jalur Payu, emang selaris itu kan gitu. Nah ternyata ya laris. Betul. Makanya bawang Ponorogo kuwi utamane cah nom-nome senenge konsumtif siji, konsumtif sing keloro gengsine gede. Betul. Ketika mereka sudah masuk ke cafe shop, Heeh. wih menurut DE keren. Betul. Karena dengan semua handphone yang bermereknya, dengan fashionnya, dengan Betul. gaya-gayanya itu udah bagi mereka sudah memberikan sebuah. Karena Gen Z juga butuh asupan itu, Bos. Ya, Gen Z butuh asupan itu. Anak-anak muda sekarang tuh memang butuh asupan terlihat di mana setiap harinya. Nah, karena selama ini itu mereka dalam 10 tahun terakhir itu cuman mendapatkan experience itu di luar. Nah, akhirnya ketika di Ponorogo ada, bludak lah akhirnya gitu. Intinya tuh mereka bahkan berlomba-lomba untuk piye ben iki ora kaya ning Ponorogo. Nah, Ya, dari situ tuh aku melihat koyo enek, wah kok ngene ya, kok sayang ya gitu, kok sayang ya. Bahkan tempatku Mas, tempatku iki awal-awal iki nganti kanca-kanca kuwi padha takon sing ning set, lu buka di Jaksel ya? Enggak, ini di Ponorogo gitu. Banyak yang tahu kalau Sansat itu tuh di Jogja. Nah makanya kebetulan aku jadi host podcast iki pengen nduduhne nek iki Ponorogo iki sebenarnya saiki iki kaya ngene iki lho, ngono lho. sing luwih unik neh. Aku yo nyapo ketika enek coffee shop sing kanggone bocah-bocah mau bergengsi dan keren. Tapi di sisi lain di usaha-usaha retail misal kayak Ya. kayak mall-mall merek-merek di mall-mall yang ada di kota-kota besar itu kalau masuk Ponorogo itu sulit. Betul. Orang Ponorogo itu sering berbelanja ke Madiun Betul. atau ke Solo. Ya. Sing rodok kelas ya ning Surabaya atau Jakarta. Iya. Tapi ketika merek-merek itu kita masukkan ke Ponorogo, itu sulitnya minta ampun. Wis pirang tahun duwe grup sakmono plit ning PCC. Betul. Terus apa ning edek sing ning PCC apa panganan Korea lah. Wah, ini kopi mau teko iki. Siap, makasih Mas Rizky. Oke. Ini iki ditompo karo bocah nom-nom ini ditompo. Betul. Tapi brand-brand sing terlepas dari cafe shop itu sulit. Betul. Nah, karena gini, brand-brand besar, nih orang-orang Ponorogo ini nih gampang ngelihat brand dengan positioning masing-masing. Karena brand-brand gede ini kan kalau dilihat dari behavior marketnya sini lah Mas, itu tuh gampang lihat ke trigger kayak, ini larang. Nah, itu mereka nggak mau masuk. Tapi ketika kudune dengan adanya cafe shop sing kaya nguna-ngunamu ngono kuwi, kudune mikir ngono tapi kan enggak mereka. karena ayo kopine. iya, kopinya mahal, tapi di dalam situ
kita memberikan experience brand yang baru buat mereka. Jadi semua itu yang kalau ke coffee shop itu yo semua diservis dengan baik lah. Paling orang iki kowe lunga dhewe ning coffee shop kuwi mesti dijak obrol karo baristane. Wah, arep wonge nyebah ya piye tetep pokoknya dijak ngobrol ngono lho. Nah, yang masih bertahan dengan dengan cara-cara lama itu masih seperti kuliner sing makanan-makanan berat, misal bebek opo, bebek bokmi, apa buyuli, sate, kambing santoso. Kuwi se oke. Dadi lek dileboni rada mutah wong kene iki. Umur kene umur. Betul, karena rasanya juga belum cocok. Ya, karena makanan-makanan yang masih gaya-gaya lama itu mereka malah masih sustainable. Betul. Jadi mereka juga harus mencocokkan lidahnya, seleranya, dan juga dapat experience-nya. Nah, ketika experience-nya dapat, terus tapi seleranya mereka nggak dapat, akhirnya yang terjadi apa? Viral di satu waktu. Pizza Hut waktu baru buka, viral. Rame, cuman orang-orang gak cocok mas. Banyak anomali-anomali kayak gitu. Beberapa coffee shop juga yang dari brand luaran itu misalnya datang ke Ponorogo viral, tapi ketika seleranya nggak cocok, experience-nya nggak dapat, mereka cuman dapat ibarat kayak tren di depan. Karena yang dikejar sama market behavior sekarang kan tren. Nah, ketika trennya di depan masuk, ya sudah, akhirnya customer akhirnya pergi juga. Ya cuman aku yang penting udah pernah ke sana. Nah itu loh. Tapi nggak memikirkan untuk kapan dia kembali. Tuh. Nah itu dari bisnis kuliner bisnis kuliner, lifestyle. Nah kan ada bisnis lain tuh mas, retail, kayak pirin. Terus habis itu bisnis kayak toko-toko baju itu kan di sini nggak banyak. Di sini nggak banyak toko baju, bahkan restoran itu nggak banyak loh mas sebenarnya mas. Nek restoran ya kita bilang itu resto untuk makan keluarga itu belum banyak karena belum bisa menampung semua marketnya. Karena itu market keluarga dan lebih banyak. Nah itu kan ada juga bisnis sih mas, travel agen. Nah ini kayak TAmu gitu mas. Nah kebetulan nggonmu iki kan jenenge iki abot banget iki Mas. Warok Tur iki. Iki kan Ponorogo banget. Iki kenapa tak jenenge Warok Tur iki? Saya kemarin waktu memulai usaha itu di tahun 2017 berpikir awalnya kan kita akan menjual wisata yang ada di luar Ponorogo. Umumnya biro wisata yang ada di Ponorogo seperti itu. Iya. Mereka 99,9% pasti menjual wisata di luar Ponorogo, Jogja, Bali, Bandung, Semarang, Malang dan sebagainya. Ya, sampai murah-murahan di zaman kayak. Anjlok lo kan rego. Tapi saya ikut di dalamnya. Iya. Nah, dengan begitu bayangan kumbian kan terus iki engko ada ngeterne mau modulan ning Jobo kan. Nah, ben rodok kesane identik dengan Ponorogo ya saya ambil kata Warok aja. Oh, no. Itu satu. Yang kedua secara filosofis Warok itu wongnya tatak. Dia mempunyai kemapanan dalam berpikir maupun bertindak sehingga tidak terpengaruh oleh kalau dialihkan atau diterjemahkan dalam bahasanya konco-konco sesama penjual jasa ya lek kowe rego murah ya silahkan, aku gak iso lek sakmono dengan fasilitas yang kita ora teranu lah. Iya. Terpengaruh. Ya, ibarat ke wis murah ya oleh ngono lah. Ya oleh ngono. Itu kan rumus pasti Mas. Kalau kita dodol rego murah, misal sego pecel 3.000 ki oleh ya gur sego karo tempe. Betul. Kowe pengen tambah sundukan regone kan nyurang 3.000 pasti 5.000 sampai 7.000. Ya, jadi demand naruh market ini ngaruh banget kok, Mas. Itu. Jadi kita mengambil nama Warok Tur seperti itu. Kemudian yang kedua ada alasan penting. Sebenarnya goal kami itu bukan untuk menjual wisata yang ada di luar Ponorogo, tapi goal kita adalah menjual wisata yang ada di Ponorogo. Dalam tanda petik kita menjual Ponorogo. Saya menarik iki. Ini menjual wisata Ponorogo ini. Jadi Warok Tur itu tidak akan pernah sukses. Kalau belum bisa menjual Ponorogo. Oh, itu idealismu. Yes. Oke. Terus, tapi kanggumu.
Api, tapi aku senang karena goalnya ini kita naikin Ponorogo, piye? Iya, kalau kita memang misi kita itu menjual Ponorogo, ya kita harus jadi biro wisata seperti di Jogja ataupun di Bali. Nah ya, Sepengetahuan saya, biro wisata yang ada di Jogja maupun di Bali itu dia hampir tidak pernah membawa rombongan dari dalam kotanya untuk keluar. Ya ada lah, tapi Ya. Sangat kecil sekali. justru tour guide yang Dia mengunjungi menerima Jogja. tamu dari luar kota menuju ke Jogja atau Bali. Sip. Biro wisata lokal yang ada di Jogja dan Bali itu semuanya sibuk menerima tamu dari luar kota. Betul. Untuk mengantar wisata-wisata yang ada di dalam kota, Iya, di Jogja iya atau di Balinya. Nah, kita punya potensi sebesar ini. Bahkan kemarin dari dulu, bahkan mulai dari bupati-bupati kita sebelumnya, pemimpin-pemimpin kabupaten kita sebelumnya kan selalu berusaha untuk mengembangkan bagaimana reok bisa eksis. Betul. Karena satu-satunya apa ya, modal kita yang berbeda dengan daerah yang lain adalah reok. Betul. Maka dari reok dan alam harus kita kemas sebagaimana mestinya untuk bisa dijual dan memberikan value yang lebih bagi masyarakat Ponorogo. Dan kulinernya juga mas. Jadi wingi, ki aku ketekan tamu saka Mozambik. Nah, dia tak ajak neng kan dia pertamane mangan dhewe iki, mangan dhewe lagi teko kene, mangan dhewe terus bar kuwi tak papak. Terus bar kuwi Rene nge-review kopi kan. Jadi dia iki memang F&B reviewer lah. Ya. Nah, reviewer kuliner. Nah, itu dia senang dengan experience di sini. Oke, experience di sini senang. Oke, tadi kamu makan apa? Tak tanyain. What do you eat? Dia mangan ayam. Waduh, tapi kok ayamnya ora spesial gitu ya. Tak jak nih gue mbok mie. Kaget. Oh, it's so authentic katanya. Wah, sos. Siapa aku ngomong wae lah. Iki wis berdiri sejak zaman Majapahit aku ngomong. tapi memang neng Ponorogo iki beberapa makanan kuliner sing stabil kuwi kan malah justru sing otentik ngono kan kayak wis suwe. Nah sekalian tak hiperbola kan, nah iki wis kayak zaman Majapahit iki kayak perang Belanda iki wis ono ya ngono. Jadi menir-menir Belanda iki wis sempet maaf ning kene ya. Gue gimana sih? Lah, terus bar gue tak jak neng Bu Yuli. Bu Yuli kan sate gulai kambing. Nah, terus dia kaget. Duh, sik. Iki yo heavy banget jadi ini. Baik berat banget karena gulai sate terus tempatnya kan modelnya kan Letter U. Jadi wongnya masak neng tengah, ade mangan. Itu ciri khas warung di Ponorogo. Ciri khas warung di Ponorogo, cuman ning Jepang kan sing rame ning Jepang. Akhirnya aku ngomong, this is teppanyaki of Ponorogo. Apa tadi panjangnya aku guyune raro lho. Teppanyaki iki dadi anu lho, live cooking. Oh, live cooking kayak ning lalapan Lamongan. Nek neng warteg kan touchscreen lah, nek iki teppanyaki bro. Ya. Teppanyaki. Terus aku ngomong, this is the fancy lunch of Ponorogo people. Aku ngomong ngono. Jadi orang-orang Ponorogo, jadi will you eat sate gulai kambing? It's a goat, not lamb. But it tastes like lamb. Aku ngomong, iki rasane kaya lamb, kaya apa jenenge? Domba. Iki rasane kaya domba, ya halus sih kaya domba lah. Pokoknya kowe karo lamb chop kuwi kalah lah, lamb chop ya. Iki cobain. Terus kenapa kok ini bisa ndak bau perengus ngono? Biasanya kan aku nek jelasnya kan usually kalau kamu minum makan goat atau lamb itu kan ada aftertaste-nya yang ngendal daging gitu kan. Nah kalau di sini ndak, soalnya apa? Ini tuh resep keluarga. Jadi itu tuh harus turun temurun. Bu Yuli sama Pak Santoso itu sudah dari lama juga gitu. Saiki dikat iki. Ngopo? Bu Yuli karo Pak Santoso beda marga, beda aliran. Iya, beda aliran. Bu Yuli kan ada Bu Yuli, Pak Ni, terus sama Pak Santoso. Sampai itu senior Bu Yuli. Ora apa. Ora. Kan kuwi memang aku ngerti kuwi beda aliran kan, tapi kuwi resep turun temurun karena jagale gak oleh
sembarangan. Ngono ya. Iya, jagale gak oleh sembarangan aku nek ngomong ora, kuwi kok ora kok ngono. Aku iki kemeruh pas kae iki. Kene iki mau hiperbola, Bro. Nah, makanya kan Ciri khasnya di Ponorogo. makanya kan wingi aku iki cuman jelasne iki pokoknya resep iki sakral lah aku ngomong ngono. Iki sakral resep iki. Terus bahkan kecap iki nggawe dhewe ya ngono. Nah, Nah, betul itu. akhirnya pakai apa kecapnya bikin kedele? Enggak, ini kecapnya ada arennya, aku bilang gitu. Nah, dan aren di ngebel, aku bilang, Gandeng-gandeng nih ya. iya, tak gandeng-gandeng nih ae, Pak, ben Ponorogo banget ngono. Aren di ngebel iki, nah iki sing paling iki menurutku kualitasnya kudu aren sing ngebel kuwi. Nah, akhirnya dia pun kepangan toh omonganku terus, oh iya, iki the best sate I ever had dari. Nah, Ponorogo butuh orang kayak kamu, Mas Leo. Nah, cuman kan apa jenenge? Tour leader yang ada di Ponorogo itu harusnya kayak gitu. Dia bisa menceritakan dan merekayasa cerita agar wisatawan itu bisa Betul. tertarik. Kayak kita ke Jogja, kita ke Bali, itu apa sih yang bikin kita selalu kembali lagi ke sana? Karena masyarakatnya sudah bisa menjadi masyarakat pariwisata. Betul. Jadi lek enek wong moro rono ki ya ora dientorgane, ya diceritani sing aneh-aneh. Kayak kita ke Candi Borobudur katanya di kelet nganggo putih ndok. Kayak gitu. Ya, ya, ya. Kita harus bisa itu menciptakan itu Tapi kan iki Mas, nek ngono itu karena masyarakatnya udah terbiasa Mas. Sedangkan masyarakat kita kan gumunan konsepnya. Nah makanya Warok Tour hadir ingin mencoba mengajak semua untuk ayo kita itu punya potensi besar di Ponorogo, ayo kita dalam tanda kutip kita jual Ponorogo. Nah, itu aku mendukung. Aku mendukung. Nah, akhirnya kan ketika itu kan Warok Tour ini kan berarti awal perjalanan itu kan harus apa ya? Kue kudu duwe komunitas lah paling ora kan ngono. Nah, gait komunitas, kolaborasi. Nah, itu kan perlu relasi, Mas. Nah, iki aku menarik iki Mas Randa iki kemampuan untuk berbicara relasi sama orang itu tuh networkingnya itu bagus banget. Itu rahasianya piye, Mas? Ojo berlebihan lah. Yo ora berlebihan. Cuman yang aku tahu itu tadi. Kita by proses kayak kamu kan sekarang ku zaman sekolah piye saiki piye kan ya luar biasa kan perubahannya. Ora Mas Betane biyen aku salat aku biyen ra salat saiki salat ngono tok. Luar biasa itu perkembangannya luar biasa. Biyen sekolah bijimu piro ya dhewe to kowe. Pokoknya nyanding dewa biyen. Sik iki dewa kudu diceluk Sinda. Iya enggak apa-apa. Dewa ki wah kayak nabi kayak zaman Ustaz. sekolah edan. Terus Jadi semua by proses juga. Dulu waktu pertama kita dapat job di Warok Tour itu kita oleh job neng Pantai Pasir Putih, Mas. Galek kono lho. Oke. Ya aku urung tau roh tapi di pantaine piye. Dan aku bener-bener buta golek rumah makan neng di golek Lek numpak perahu regane piro tiket piro aku numpak motor rono Hamin 2 itu aku kesana naik motor dan di sepanjang perjalanan dari Ponorogo sampai Ngalek itu aku mencari kira-kira tempat makan mana ya yang pas buat kita singgahi buat makan pagi, makan siang, makan malam. Awalnya seperti itu. Lama-kelamaan kita bisa mempunyai jejaring, kita punya networking sehingga opo-opo lek ditelateni kuwi iso karo merem ae kadang sama dewe. Betul. Dan bagi teman-teman pemuda Ponorogo saya berani memberikan jaminan bahwa bisnis atau kita memulai usaha itu tidak harus menggunakan modal finansial. Betul. Contohnya biro wisata, selama edin duwe Koneksi? satu koneksi bisa dipercaya, Betul. kowe iki karek teleponnya wis beres kabeh. Tapi kuwi berminimum manusia sih Mas. Duwe koneksi dan bisa dipercaya. Iya. Ya. Makanya sekarang kita nggak perlu kalau kita menjadi kayak bisnis biro wisata gitu, kita kan nggak perlu mengeluarkan uang bisa. Kita hanya mengalihkan uangnya dari customer kepada si vendor kan gitu. Betul. Kita cuma fasilitator aja kan. Betul. Dan komitmen. Nah si vendor pasti akan mau melayani tanpa kita DP pun, tanpa kita kasih apa-apa pun, modalnya juga kena dipercaya. Tapi kan licin-licinan lambemu kuwi memang ya.
Lunyu-lunyuanmu iku kena dipercaya. Itu orang hapus sih. Iya, betul, Orang betul, hapus sih. betul. Tapi memang begitu menjalani bisnis ki memang yo kuwi mau sih apa bir minum menungso. Bisnis ki angel lho, Dun. Iya. Kowe ya ngrasakne kan. Iya. Kita itu sulit loh, jadi pebisnis, jadi pengusaha itu sulit. Apa meneh ning kene? Apalagi di Ponorogo. Heeh. Anu. Bisnis itu satu-satunya pekerjaan yang mendekatkan kita kepada takdir Tuhan. Betul. Aku mau coba buku Nenda. How to have a business like Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya dia sepertimu. Dia bisnis tanpa modal. Jualan onta. Broker deh iki. Ya padha karo kowe saiki dodolan mobil. Nah, Jadi dia nggawa unta. Saka ngendi jenenge Jeddah neng Madinah. Dipopong untane iki. ngerti iki pasti. Ya ora, kan ning buku. Ki maca literasi. Lah, kuwi mau lho. Cuman kan dhek iki terkenal terus akhirnya bisa Sidik, besar itu kan karena bisa dipercaya sidik kuwi mau. amanah, tablik, kotona. Betul, betul. Cuman kan nek nek kaya ngono nemen kan ya dadi nabi engko entek kan ngono. Aku dhewe kaya wingi iki itikaf ngono kae wis 5 dina berturut-turut wis. Mergo apa wingi aku mikir, "Ci pahala aku kakek niki sing tengen ora kulino nyatet kok nyatet terus malah Lu wis sengklek. kaget malah." Samarku nek kaget mulai kan. Iki kok bocah malah kaya ngene iki ngono. Dadi akhirnya ya 5 dina ya terus biliat. Tak ganti. Nah, Jadi balik ning kuwi mau sik tak tambahi sih. iya iya iya. Ketika kita berbisnis, kenapa kok saya bilang tadi satu-satunya pekerjaan yang mendekatkan diri kita dengan takdir Tuhan, karena orang ngerti awake dhewe iki ngene, tak umpamakan ini. Aku kulak. Gelas iki. Payu, Payu. bati. Kulak neh, payu, bati. Kadang sing ketiga iki gak payu gak bati. Oke, iya betul. Terus tuku ngene iki neh sing speke luwih Api. Oh, lu elek. Oke. selama berkali-kali beratus-ratus penjualan payu. Jadi bisnis ora teori nih. Betul. Sing apik rong karuan payu, sing berkualitas rong karuan payu, sing biasa urung karuan ora payu. Berarti intinya kan jualan itu yang dibutuhkan dengan market. Satu itu, yang kedua balik ning takdir Gusti Allah mau lho. Iya, Mas. Jadi Benar, benar. keren dipestek nih. Benar. Cuman ono teorine. Nah, justru teori itulah yang akan menggagalkan teori yang lain. Di yang pernah tak pelajari ya. Jadi bisnis itu kita harus lihat dulu bisnis kita. Ya. Mirroring, berkaca. Itu kan ada strength, weakness, opportunity sama threat. SWOT. Nah, di SWOT itu nanti kita muncul semua nih. Kita tentukan bobotnya berapa. Bobotnya strength itu sampai 100% itu salah satu strengthnya apa yang paling berbobot di kita. Ya. Apa ki kekuatanku bisnis ki apa ki. Nah, terus sing kenapa wong kok kudu tuku nggon kuwi apa. Terus kemudian weakness. Itu kelemahan kita itu apa? Berarti kan kita harus tahu tuh strength. Terus habis itu opportunity kesempatannya apa aja. Nah, ditambah lagi ada threat. Threat itu nanti dia lebih ke ancamannya apa tuh? Nah, threat itu ada eksternal, ada internal. Begitupun opportunity. Jadi yang faktor internal itu lebih ke faktor internal strength dan weakness. Ke faktor eksternal itu opportunity dan threat. Nah, itu bisa dari kebijakan pemerintah. Nah, ini kita mau bahas dari kebijakan pemerintah. Kan tadi perkembangan di Ponorogo, kebijakan pemerintah, terus habis itu politik, geopolitik. Nah, dari situ kita lihat opportunity dan strength kalau digabung ada yang sinkron nggak? Nah, kalau sinkron, nah itu hampir 99%, 95% lah. 95% itu akan berhasil untuk dijual karena market butuh dan itu memang kekuatan kita. Nah, balik ke threat dan opportunity.
hari ini di Ponorogo, menurutmu kejadian anomali lonjakan ekonomi ini ada pengaruhnya dengan kebijakan pemerintah Ya, otomatis atau tidak? pasti. Oke, Pasti. jelaskan. Karena kita tidak boleh buta politik. Kita harus kritis, kita harus ikut nimbrung, kita harus suara kita juga harus didengar dan dipertimbangkan dengan cara-cara kita menjadi manusia yang punya value. Betul. Selama ada randuwe value, randuwe nilai, randuwe Suranduwe dapuran lah itu nih. ora bakal ora bakal. Iya, iya, iya. Betul Mas, betul. Maka dari itu solusinya cara-caranya kita masuk ke dalam organisasi-organisasi yang kredibel. Ya, aku contohnya Mas, kebijakan apa contohnya dan itu menjadikan seperti ini. Ya dengan adanya tadi yang kita bahas tadi, dengan waktu Pak Giri melakukan face off Sokro, Jenderal Sudirman dan sebagainya itu kan juga salah satu output dari kebijakan politik. Ya, Akhirnya muncullah usaha-usaha baru, anak-anak muda berkreativitas di situ. Itu kan juga salah satu jajal itu rasa tadi. Nyatanya sebelum-sebelumnya juga nggak ada perkembangan yang signifikan. Kita ngomong di kota loh ya. Iya. Kita ini skupnya masih kota karena yang memang kelihatan Di kita. itu di Ponorogo yang di kota. betul. Kita tidak menafikan bahwa di luar wilayah kota di Ponorogo tentu masih banyak masih lemah pertumbuhan ekonomi yang ada di lingkar. Ya, masih kurang banget. Iya. Karena sumber daya kita juga sebenarnya ada sih sumber daya alam tuh. Iya, makanya ini kita masih mengambil sampel yang ada di kota saja. Nah, andai kata si pemerintah itu mau mengembangkan fasilitas-fasilitas publik yang bisa memantik atau memancing teman-teman wirausaha baru semakin luas sekupnya di wilayah-wilayah pinggiran. Misal di Sumoroto dibikinkan kayak House Cokro itu, misal di Ngerayun, di Selaung, di Sampit juga dibuat seperti itu. Saya rasa tidak ada yang tidak mungkin bahwa pemuda Ponorogo itu pasti mau dan mampu untuk mengembangkan skill-skillnya. Bener. Karena sebenarnya ulet wong-wongan iki. Karena banyak loh. Maksudnya customerku kan yo akeh sing kerja ning luar kota, terus ning Ponorogo tak takoni pekerjaane apa. Keren-keren, Pak. Kuwi padahal omahe Selaung, omahe Jenangan, tapi dhek iki ono sing IT. Ono sing ning kan adik kelasnya adewe iki omahe Selaung kerja ning Unilever, dadi C-levels. Kayak ngono-ngono kuwi lah. Jadi sebenarnya ki yo keren wong-wong Ponorogo ki. Cuman kayak kuwi mau. Makanya tapi kita juga tidak bisa, ini perlu di bold ya. Heeh. Kita tidak bisa bergantung sama pemerintah. Setuju. Kita tahu sendiri pemerintah itu dengan segala manuvernya itu kadang yo oke, kadang yo ora, kadang yo sakar PDW. Nyatanya kayak ngono, jadi kita juga tidak bisa benar-benar bergantung. Kita juga harus menciptakan sesuatu sendiri. Kayak kembali lagi ke Warotoro tadi, kita setiap event Suro kita membuat paket wisata Ponorogo. Sasaran kita orang-orang luar kota, orang-orang Jakarta, orang-orang Surabaya. Nih Mas Rio. Untuk para customer yang sudah chat ke kami itu luar biasa banyak, luar biasa. Dan yang follow up itu juga luar biasa banyak. Oke. Cuma kita terkendala masalah dukungan dari stakeholder atau pemangku kebijakan yang sedang melaksanakan event itu. Oh. Contoh, Oke. aku ngomong nih mereka para customer itu, silakan datang ke Ponorogo. Tak wis tak kayak nih itinerary ini, tak kayak nih Kinggo Hotel mungkin ini dan sebagainya. Ya. Bahkan salah satu fasilitas kami adalah para customer Warotur bisa melihat Festival Nasional Riok Ponorogo di kursi VIP. Oke, iya, wi menarik. Tapi belum tahu VIP-nya itu seperti apa kan gitu. Enggak, saya tidak diberikan akses kemudahan dalam mendapatkan tiket VIP oleh si panitia. Oh. Padahal saya genah nyoto welo-welo arep nekane wong.
Iya. Asem iki ra iso diguyoni. Aku ket mau golek celah kok ra temu iki parah iki. Ini parah ini. Oke. Terus. Para poro-poro, Iya. para poro-poro Wimo yang saya hubungi dan saya beritahu bahwa kita akan membuat sesuatu seperti ini, semuanya tidak ada yang merespon. Semuanya tidak ada yang merespon. Sekali lagi, semuanya tidak ada yang merespon. Aduh. Oke. Terus. Yang perlu kita pahami bersama bahwa warap terus ora arep golek bathi tok. Betul. Tapi aku arep ngewangi kowe pemerintah Itu untuk mengembangkan iki lho Grebeg Suro iki ben bener-bener sing nekani iki ya wong luar kota tenan nutuk guru wong Ponorogo dan paling pol wong Bonsari Ndelopo lho, Pol. betul. Intinya itu tuh kita kan mengharapkan ada kolaborasi Iya. antara pelaku bisnis dan pemerintah, pemangku kebijakan. Nah, ini harus klop. Ini harus klop. Lek memang kowe iki yo pengen njaluk bagian misal, ya ayo to dipetung aja terus ora ganceng ngono. Iya. Kalau memang you serius untuk meningkatkan kedatangan wisata domestik maupun mancanegara ke Ponorogo, ya wong-wong koyo biro wisata swasta ngene iki, ayo jak omongan bareng, kayak kowe iki dijak petung sing penak ngono lho. Ini mohon maaf. Iya. Mungkin saya ngomong beberapa kali ini tadi ada yang saya mohon maaf sekali jika tidak ada datanya. Tapi saya ngomong realita. Iya. Yang terjadi di lapangan seperti itu. Tapi sekali lagi kita tidak harus bergantung pada pemerintah, Mas Rio. Iya. Kita bisa berjuang sendiri kok. Ning alangkah baiknya lek enek potensi cah nom-nom sing duwe ide-ide kreatif seperti ini didukung, diwadahi, disurung, tidak selalu material, paling ora keplok ono tok ngono lho. Ya, paling orang ini plek. Tinduri lah. Cuci jemur ya ora masalah. Syukur omong tok. Ayo kita ini tahun wisata. Grebeg Suro menjadi karisma event Nusantara. 10 event masuk dalam 10 karisma event Nusantara. Terus nyapo. Aku harus ngomong kok wedi, cuman ya wis lah. Ya sorry, Intinya gini. saya mohon maaf ya kepada pemerintah atau siapapun yang merasa tersinggung. Saya mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan benar-benar saja. Saya tidak ingin supaya rapi. Dan ini juga udah terjadi toh. Ya Jadi sudah. makanya ini saya mau bikin lagi di tahun 2026. Ayo dukungan. Ya, selain Grebeg Suro apa lagi mungkin kira-kira yang momentum bisa support gitu. Selain Grebeg Suro. Ya kalau kaitannya dengan wisata yang selama ini sudah berpuluh-puluh tahun Ponorogo mengadakan event budaya dan lumayan ramai, nggak tahu ya ramainya itu ramainya orang kita atau orang luar kita nggak tahu ya. Biar ono sing ngomong ramene demit barang. Pasar hantu kae biyen ki rumah hantu pas Grebeg Suro nek ngomong kuwi ono sing demit tenanan lho. Jadi memang kita tuh kental juga sama yang kelenian Ponorogo. Wih, dari dulu tuh pengen teman-teman nih produktif. Andai kata bayang nodun, ada wisatawan luar nih ke sini, yang bawa kita nih Warogo, ya kan? Iya. Terus kan mereka pasti kan sasaran kita orang kota nih. Iya. Nah, kita bawa ke tempat-tempat tradisional kayak mbokmi, kayak bebek protol, opos ragi. Yang di kota tuh ndak ada. Nah, sing kayak kota kayak enek. Ini kan mesti ada jenuhe sih wong kuwi. Betul. Mesti ada jenuhe, Mas. Desa terus to. Golek nonggon sing rada. Nah, tak go ning Sangsa. Ya bisa. Cuman nek agak-agak wonge ra iso ngejumbel. Jangan dicontoh, ini contoh wirausahawan yang pesimis dia. Ora Ayo berjubel tuku sandinge, timbake ngono to. Akeh neng Ponorogo iki akeh dan kita juga kan Sansat iki kan ya support beberapa coffee shop juga gini. Dadi yo bisa ke Mergan nek mereka pengen lihat situasi kotanya Ponorogo, SCBD, Mergan. Ada apa? Mana Lume, Oti, terus kalau mau Kota Kopi itu dari Jakarta loh. Nah, Jakarta, Bali, kan Jakarta, Denpasar, Ponorogo. Wih rodok nyeleneh juga tapi keren. Nah, makanya berarti artinya bocah nom-nom yang ada di Ponorogo ini semuanya kan mempunyai potensi yang besar dan nyata-nyata berhasil. Berhasil. Tanpa Aku bisa bilang itu berhasil.
Berhasil, semuanya berhasil. Nyatanya itu rame kabeh kok. Berhasil. Dolar. Iya, rame semua memang. Ya kuwi mau Mas. Demand-nya di Ponorogo itu masih besar. Kalau misalnya dikumpulin semuanya itu belum bisa memenuhi kebutuhan market. Iya, dan sekarang kan trennya semua anak muda kan. Betul. Coffee Canom, sing anu loh, sing rintis loh ya. Kemudian WO Wedding Organizer, ada Mas Genio, ada Gading. Gading, ada banyak lah. Kemudian di bidang wisata semuanya itu orang anak Ponorogo itu mempunyai potensi yang besar. Karek piye carane ngolah. Betul. Karena memang sebenarnya pemuda-pemuda sing neng Ponorogo kuwi kebetulan kanca-kancane dhewe ya. Iya. Kuwi iki memang yo angen-angene gede. Jadi angen-angene gede. Mereka ide ya ono wae. Cuman Harus gerak eksekusi dong. eksekusinya itu yang kadang mereka satu takut. Yang kedua gak pede mergo engko jo aku kulinone ngene engko nek buka ngene digojloki kacaku. Lah kuwi mau Mas. Modalnya kan memang jadi pengusaha itu mental. Mental karena mental. Sing wis-wis kan kadang ora payu sedilutne tutup. Iya, rapayu sedilut bar kuwi ngopi karo kanca-kancane tok gojloki. Remuk bar kuwi. Kowe iki dodolan apa to nono? Ngono kae. Remuk kancane nek ngono. Ya, itu tadi Mas. Jadi aku senang pandanganmu tentang politik itu buka kita semua ya. Pijakan pemerintah itu segimana sebenarnya efeknya kalau dimaksimalkan dengan kolaborasi sama teman-teman di dunia bisnis ini atau wira swasta yang muda-muda ini dan dibantu oleh pemerintah dan base untuk kolaborasinya itu ya benar-benar dari suatu kebutuhan dan potensi. Jangan punya kepentingan sendiri kalau harapan gue. Dipeh kenal kae iki bisnisnya apik. Tapi aku ora seneng nih karo wong iki. Ya. Ponaan gue tak kon gawe kaya kuwi. Itu janganlah please ngono ya. Tapi kalau yang saya lihat Mas Rio, teman-teman para pebisnis owner-ownernya coffee shop itu tadi sangat sehat kok saya lihat. Misal kamu yang punya Sansat ini kadang-kadang juga main di SCBD. Oh pasti. Siapa? Si Pak Po atau Farhan yang punya SCBD kadang juga ke sini. Iya, kalau itu Komodo, ada si Topeng. Topeng memang dulu kan anak buahku. Itu kan luar biasa. Saya lihat semuanya sehat. Betul. Dan alhamdulillah juga di Ponorogo bocah nom-nom sing berwirausaha semuanya sehat. Iya. Koneksinya. Yang penting tuh kita sadar kalau kita itu berbisnis itu mencari uang, mencari ridhonya Iya. Allah. Nah, Mungkin namanya itu ya salah satu yang bikin usaha-usaha anak muda di Ponorogo semuanya meledak itu kayaknya. betul. Secara tidak langsung mereka itu mencari ridhonya Allah dengan tidak membunuh satu sama lain, tidak menjelekkan satu sama lain. Nah, itu tuh sudah ridho ilahi, akhirnya dia cari uang kan. Ya wis, pasar DE kuwi adewe golek sing liyane. Akhirnya kan semua marketnya kan kena, dapat dari kalangan nih. Mas, nek ngomong nih F&B ya, itu kita bisa plotin. SCBD, Mergan, Stepani iki tinggo cah nom-nom sing lulus SMA. Wis rada dewasa di fase-fase perkembangan. Nah, nek yang fase masih muda banget, nah itu ke Asafin 24 jam. Wis butuh nongkrong jegigisan karo kancane. Nek SCBD Remergan wis mulai ngomongne kehidupan sithik-sithik. Iya. Nah, Mulai mateng-mateng kok. betul. Nek sing rene kuwi iki rodok plural. Dadi saka muda sampai tua, cuman semuanya alhamdulillah ndak. Kuwi sing aku seneng. Dek iki produktif. Dan ketika usia produktif, kegiatannya sudah produktif, dek iki gak seneng sesuatu sing aneh-aneh. Dadi sing genah-genah ae. Dadi wis mulai ya kaya kowe, aku ora ngerti arep pesen apa. Nah makanya kan adewe selalu mensuggest. Iya. Iki wis cocok wis to. Iya. Ngono. Kayak Iki. saya itu kalau ke sini taunya saya mau ketemu orang. Nah, podo karo warung tur kan. Balik lagi ke warung tur nih tadi. Nah, warung tur kan juga marketnya itu kan milenial yang disajaskan sama
Gen Z ya ndak? Nah, itu koyo piye kuwi kok iso Gen Z mensajaskan milenial kok manut karo Gen Z iki piye ceritane? Karena itu efek sosmed aja karena kita memang apa ya promosi ini banter ning sosmed sehingga yang banyak tahu adalah teman-teman Gen Z. Sehingga jikalau keluargane dulure teman-teman kantornya mau traveling kemana-mana, dia pasti tahu duluan baru tur. Oke. Iki personamu apa memang saka iki? Saka Efek sosmed aja. yakin? Efek sosmed. Gen Z ini ra kenal kowe? Iku Mas Randa. Itu juga di tempat Iku di edit nganggo bling-blingnya loh dek. Iki lho Mas Randa. Dadi rapper lho. begitu juga di tempat usaha yang kita rintis bareng sama istri saya yang di Karina Dental Care itu kita gencar terus pokoknya setiap hari kita upload di sosmed, entah story WA, entah di feed, entah di apa semuanya, pokoknya kita penuhi semua di situ. Selain juga kita punya SOP yang kaitannya dengan hospitality terhadap pasien. Kasih ini loh enggak Pak testimoni soko customer waruk tur terus nek dental care iki ya mungkin dikasih edukasi pentingnya. Iya sudah. Oh, oke. Sudah Menarik. termasuk ulasan-ulasan di Google itu semua sudah kita Mantap. ya pokoknya kudu banter. Memang zamannya kayak gini. Kalau zaman bin kira-kira yang kurang nonton radio ya. Kalau sekarang di sini tapi tidak melepaskan standar kita terhadap bayangan terhadap customer maupun di pasien. Jadi ora gur apik neng sosmed, ora gur ketok wow neng sosmed, tapi ketika customer atau pasien itu datang juga benar-benar kita layani dengan sebaik mungkin. Betul. Iki kita berbicara as a perintis ya Mas. Ya aku anak juga contoh perintis keren nih menurutku. Iki meh tak celuk sih si Birto. Mas Birto. Oh iya, itu suami istri menurutku struggle di sini. Dan dia konsisten loh. Iya, itu maksudku itu. Nah itu tuh aku tertarik sama perjalanannya dek ini. Memang itu. Jadi salah satu faktor-faktor yang membuat para customer itu tidak bosan-bosannya kembali ke kita. Betul. Salah satunya juga konsisten itu. Ya. Awet di berdodol roti, sepi ganti dodol sirup. Umumnya malah, wah ini jari dodolan apa sih? Iya. Nah, terus branding yang melekat di personalnya dia juga berubah-ubah akhirnya. Betul. Tapi kalau kita fokus ke makanan terus, wes mati urip wae panganan terus. Ya, ini masih menarik juga. Salah satu klienku. Jadi dia ini bukan perintis. Dia ini penerus. Bisnisnya gede. Yo, Tionghoa. Tapi tiba-tiba pengen jadi perintis dengan F&B. Wah, ini menarik, aku pengen nyelok juga ini. Nah, setidaknya dia sudah punya modal secara pengalaman untuk berbisnis. Modal secara pengalaman untuk berbisnis dan mentalnya yo menurutku dia ini rodok keren. Ya, nggak apa-apa. Tapi menurut saya untuk pemula, we istiqomah dhisik lah ning kono. Ya. Itu untuk pengembangan silahkan. Betul. Itu jangan salah difahami. Ya. Kalau untuk pengembangan silahkan wis macam-macam arep call arep retal arep becak arep mau terserah. Karena perintis juga pasti butuh yang namanya pemodal. Yes. Itu tadi Mas. Perintis butuh yang namanya pemodal. Ibarat kayak Sans yo gak akan segede iki nek ora enek pemodale ngono lho. Ya intinya di dalam bisnis itu semua terlibat, semua berkontribusi. Tidak bisa seorang pebisnis itu kita merasa bisa sendiri itu nggak bisa. Nggak iso, Superman wi. Ya, nggak bisa. Kita one man show itu nggak bisa. Betul. Itu semua harus sudah ada ininya, bagian masing-masing, pemasaran, dewe. Orkestra. Betul. Pebisnis itu adalah gila. Iya. Mayoret. Dirijen. Mayoretmu kuwi. Dirijen kok. Oh iya dirijen. Mayoret. Mayoret itu ngene ya. Wih, ngono guys. Engko dikai tongkat ini. Ya. Ya, dirijen. Kita tuh jadi dirijen. Jadi ngerti kapan bassnya metu, Betul. ngerti kapan pianone main, ngerti kapan trompetnya main. Nah iki. Terus jelali mau picek kuping budak. Betul, moto picek kuping budak. Nya mau ben ora gampang terombang ambing. Ya, harus punya
harus punya ego tapi harus diatur. Gitu, nggak harus dikasih makan terus ego nih. Juga kita mengelola konflik, mengelola ego, Karyawan, emosi, konflik mengelola manusia karyawan. juga. Nah, ngomong-ngomong tentang mengelola manusia, Mas. Lagi warung tur itu pegawai ini ada berapa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau di biro wisata itu semuanya hampir semua teman-teman biro wisata juga tidak ada yang punya karyawan tetap. Jadi gitu memang di bidang wisata kebanyakan memang seperti itu. Iya. Kalau di Karina Dental Care kita punya 7 sampai 8 karyawan sama dokternya juga ya. Dokternya ada 4. Oh, dokternya 4. Dokternya 4. Masya Allah, Jan. Aku lagi ngerti nih ini, tenan. Dokternya papa termasuk Mbak Murah. Ya ora kan mbakku nggak di sini. Oh, Mbakmu Dewi. Wah, Kalau di luar kota. keren. Oke. Terus, Mas, itu tadi kan kita sudah selesai tuh breakdown warung tour, terus gimana kamu mengatasi konflik-konflik dengan vendor, dengan teman-teman yang bekerja denganmu gitu. Nah, nek aku dengar-dengar kan kamu juga ikut suatu organisasi itu. Nah, di organisasi kamu kan aktif di organisasi Mas Randa ya. Nah, neng organisasi ku iki piye ngadepi satu-satu orang ya, karena jujur aku kayak SMP, SMA gak pernah mlebu organisasi kan. Nah, dan aku terkenal wong sing individu banget ngono. Ora kena ditoto. Lah iki piye, Mas? Nek kowe, aku pengen belajar iki dino. Yang di organisasi yang mana ini? Ya wis, setiap organisasimu lah. Itu tuh yang perlu kita sebagai leader lah. Kita tuh harus seperti apa sih? Ya kebetulan saya nggak jadi leader mas di situ. Ya. Saya nggak jadi leader. Tapi kan semua mendengarkan omonganmu. Ya gini, kalau masalah itu sebenarnya kita itu harus membiasakan diri untuk tidak melihat siapa yang berbicara, tapi mendengarkan apa yang dibicarakan kan gitu. Oke, ya. Sehingga apapun dan siapapun kita itu tidak penting. Yang terpenting adalah kembali lagi value atau output yang kita bicarakan kepada lawan bicara lah ya, otomatis. Oke, berarti tentang apa sing keluar dari mulut kita itu ya berpengaruh gitu. Otomatis itu kan juga output dari pikiran. Ya. Kita harus sering-sering mengamati, kita harus sering-sering, kalau pebisnis itu pasti sudah mulai bisa lah menilai dalam 2-3 menit bertemu orang baru. Saya rasa Mas Rio sudah, oh wong iki modeling ini, oh wong iki njaluke di bombo, Nah, dihormati. ya. Otomatis ketika kita menghadapi orang-orang yang seperti itu juga kita tidak boleh berbicara yang berada di atas dia kan. Betul, Mas. Cuman kan sing ngabote dadi aku ki sing saiki kan angel aku arep piye ya. Aku wis ngerti iki wong butuhe dibombo. Butuhe dihormati. Terus Sanjung-sanjung. misalnya ndelok saka tabiate kok ora pantes dihormati lah. Lalu kan itu kenapa? Idealisme kuwi kuat ning kono lho, kaya iki tabiate mong kaya ngene iki tabiat iki kok iso njaluk dihormati kan iya. Enggak. Kita pasti punya kepentingan kan sama orang itu. Nah, kecuali punya kepentingan. Nah itu makanya kalau kita punya kepentingan entah apapun itu, kita juga harus sedikit menurunkan ego kita untuk wah panjenengan ini luar biasa loh. Sudah kayak gini, sudah wah luar biasa, sangat kagum. Wih orang kok menjilat ora, tapi bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan dia kan gitu. Betul. Jadi bukan seorang penjilat ya. Kita cuman menempatkan diri. Iya. Meskipun di luar tuh sebelumnya kita wah iki wong iki wah iki wong iki ora kena jak omongan iki wong iki wis wah iki brengseke menungso iki lah intine ngono kan. Iya, tapi karena kita punya kepentingan tadi, otomatis lagi jenenge ilmu negosiasi ini kono, Iya. lobby ini kan yang kono. Betul. Karena pasti dia punya sesuatu yang harus kita ambil. Bertutur yang lembut itu tadi. Iya, Iya. karena kita punya tujuan. Ya, Nah kita nggak punya tujuan ya terserah. memposisikan diri. Memposisikan diri. Aku suka itu, memposisikan diri. Nah, terakhir aku pengen minta pesan-pesan buat
pemuda-pemuda Ponorogo. Nah, karena kita di podcast puber ya Mas Iki. Nanti ini kan yang pertama puber. Nanti ada puber 2. Wis. Puber 2 tamune wedok kabeh. dari jeneng puber ini wis memancing hasrat untuk Puber ini maksudnya kan pemuda berkarya. maksud saya itu memancing hasrat untuk selalu berkreasi. Betul. Nah, pemuda-pemuda yang ada di Ponorogo dan sekitarnya nih atau siapapun yang lihat podcast kita. Nah, itu tuh tapi punya ide bisnis dan dia tuh takut untuk memulai atau nggak pede. Apa Mas? Pesan-pesannya Mas? Seperti yang dikatakan si almarhum Bob Sadino. Oke, ya. Kalau kita memang mau berbisnis, kita mau berwirausaha, kita nggak usah berpikiran yang macam-macam lah. Iya. Bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dimulai kan. Ya wis awake dan eksekusi start. Lah kurang di modal loh Mas. Kembali lagi katanya Bob Sadino, kita dikasih Tuhan kelengkapan fisik. Kita punya akal, kita punya panca indera yang komplit semuanya. Itu sudah modal yang luar biasa. Kalau diuangkan sudah berapa itu? Coba umpamane didefinisikan atau dituangkan. Contoh misalnya kita punya ide, tapi kita nggak berani mulai, nggak punya modal. Bikin dulu proposalnya ya, enggak? Ya. Bikin dulu proposalnya, lihat siapa yang mau modalin. Dan ini jangan- kekuatannya seberapa? Dan jangan pernah takut untuk belajar atau meminta pendapat kepada yang lebih senior. Betul. Misal aku arep dodolan kacang iki. Ya tekon to sing wis tau dodolan kacang koyo apa. Betul. Mbak, aku pengen dodolan kacang, iki piye, kudu piye, kurangnya piye, aku kudu opo. Ojo sampai ditakon, jangan merasa Wah, iki aku nek takon ora keren nih. Ngono, ojo. Bukan, kita semua itu harus saling sharing ya. Toh. prosesnya kita harus ngenger ya apa ya, basa Jawa ngengeri awake dhewe kudu bener-bener ngedukne ego, ngedukne semua itu tadi untuk bisa melejit. Ibarat orang mau loncat kan harus jongkok dulu. Iya. Biar loncatnya tinggi. Nek soko berdiri biasa loncat kan ya mau sakmono. Betul, biasakan berhadapan dengan orang dan kita harus mengosongkan gelas kita. Mengosongkan gelas. Mas wis ngerti apa-apa wis. Kosong sih. Kosong sik rungokno sik. Iya. Sip. Itu bagus sekali. Terima kasih Mas Randa. Jangan lupa buat teman-teman follow Waruk Tour. Terus jangan lupa mampir ke Sans kalau punya ide bisnis apa langsung aja mampir ke Sans. Coba kita breakdown kayak gimana sih idenya. Terus kemudian habis itu maunya seperti apa. Nah, nanti kita bantu-bantu juga bisa ya Mas Randa. Nanti kalau suatu saat ada teman-teman yang mau tanya-tanya Mas, misalnya nanti ada yang WA Mas Sangat dengan senang. pengen ketemu Mas Randa, tak panggil ke Sans bisa ya? Dengan senang hati. Oke, siap. Terima kasih Mas Randa waktunya. Oke. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.